menikmati matahari terbit menyeberangi lautan Selat Sunda. Yuk simak video ini ketika kita menaiki kapal KMP Potling antara Pulau Jawa dan Sumatera. Bagaimana indahnya sunrise tersebut dan keadaan kapal KMP Potling yang menyeberangi Selat Sunda ini. Simak terus video ini sampai akhir. Pokoknya rasakan sensasi di kala pagi hari penuh dengan sahdu menyaharungi lautan. Awal video ini kita sepil dulu keadaan kapalnya ya. Nah, ini kita mulai dari pintu masuk setelah dari parkiran mobil. Ini ada keadaan seperti ini ya. Ada tulisan selamat datang di KMP Potling. KMP Potling ternyata ada KMP Potling 1, Potling 2, dan Potling 3. Nah, ini ada tangga lagi ke atas untuk ke eksekutif dan atau ruang eksekutif. Pas pintu masuk ini ada tempat bermain anak-anak dan kesananya tempat ruang penumpang. Nah, ini playgroundnya ya, ini tempat bermain anak-anak. Jadi kalau kita bawa anak-anak kita bisa suruh main di sini. Ini keadaan di tempat utamanya ya, kursi-kursi penumpang di utamanya. Dan ini ada tempat-tempat bagian yang lain, ada ruang lodge, ada ruang informasi, ada kafeteria, musola, dan yang lain-lain sesuai dengan tanda panah ini. Jadi semua ini free kecuali yang ruang lodge ya atau executive lodge itu berbayar lagi. Biasanya para pejabat atau para yang eksekutif lah yang banyak yang ingin santai di ruangan yang lebih mewahnya. Yang lain pokoknya free. Nah, ini ada kafeteria, kita mau beli makanan-makanan di sini. Kondisinya seperti ini ruangan di dalam kapal feri KMP Potling ini. Kita lanjut jalan ke sana. Ini kondisinya karena pagi hari menjelang subuh, jadi sepi ya. Tidak sepenuh kalau musim-musim libur atau musim-musim tertentu atau di siang hari. Ini merupakan kapal eksekutif yang kita naiki melalui dermaga eksekutif di Merak yang menuju ke Bakahuni atau sebaliknya. Kalau kita dari Sumatera menuju ke Jawa, kita naik di dermaga eksekutif juga di Pelabuhan Bakahuni, dermaga eksekutifnya. Ini keadaan di dalamnya, kita keliling-keliling mau lihat bagaimana sekitarnya. Dan di sini ada ruang keluar, itu ada namanya ruang terbuka. Yang ini pertama sekali kita masuk tadi dari parkiran mobil. Nah, ruang terbuka kita bisa melihat keluar. Nah, bagaimana keadaan laut. Nah, ini sudah pagi. Seperti ini keadaannya. Ada yang duduk santai dan kalau KMP Potling ini hanya bisa di sini ya, kita tidak bisa naik ke atas lagi. Tidak ada dek rekreasinya. Kalau di kapal yang lain seperti kapal KMP Legundi, Sebuku ataupun KMP Batu Mandi itu ada dek atas, dek rekreasinya. Sedangkan di KMP Potling ini tidak ada. Kalau Potling 2 atau 3 ada juga kayaknya yang tempat dek rekreasinya. Ini yang KMP Potling aja. Nah, ini ruang ke bawah juga sama sebenarnya, ruang terbuka yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi saya tadi ada ke sebelah kanannya, ada sebelah kiri. Ini ada banyak sekali tulisan peringatan tentang larangan-larangan ketika kita di kapal ini. Semuanya demi keselamatan kita. Kita harus selalu menjaga itu dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di ini. Nah, coba lihat di sana. Lihatlah tuh. Wow, warnanya sangat indah sekali. Warna orange, kekuning-kuningan, keemasan itu. Cakrawalanya sudah ada. Kita harus cari nih tempat melihat cakrawala yang lebih jelas. Kita akan keliling dulu, nanti kalau sudah kita mau lihat lebih detailnya cakrawala tersebut di lautan. Oke, kita spill lagi di bagian dalam ya. Nah, ketika kita menaiki kapal eksekutif ini, kita jangan bingung karena di sini banyak sekali tulisan-tulisan keterangan yang bisa kita baca.
Jadi kita bisa mau ke bagian mana atau ke ruangan apa atau ke yang ingin kita tuju, semuanya tertulis ya. Misalnya kita mencari toilet atau pintu keluar, ataupun ke bagian yang ruangan lain atau ke tempat bagian untuk melihat laut, semua sudah tertulis dengan jelas. Jadi kita tinggal tuju saja. Ini ada ruangan ke atas, ini merupakan suatu ruangan eksekutif tetapi masih free atau gratis. Kita lihat bagaimana keadaan ruangan ini. Nah, setelah kita naik atas tangga ini, di situ ada tulisan toilet, berarti di situ ada toiletnya. Nah, tapi kita masuk ke sini, ini terlihatlah ruangannya sepi, tidak banyak penumpang, tapi itu bagus. Dia tempat kursinya dari rotan seperti itu ya. Ini kita masuk ke ruangan sampingnya, ada sofa. Oh iya, ini dalam ruangan ini full AC ya, jadi kita adem dan enak kalau kita terlena, bisa tertidur pulas di sini. Nah, lihat ini ya, sangat sepi ya. Kita bisa melihat ke laut langsung. Tuh mataharinya sudah terlihat, tetapi kita tetap keliling dulu lah. Nanti kita mau lihat bagaimana detail keadaan di luar. Tapi setelah kita spill semua ruangan yang ada di KMP Votlink ini. Dan di sini mata saya tertuju ada tulisan tarif untuk menaiki kapal eksekutif yang ada di sini antara Merak dan Bakauheni. Ternyata seperti ini ya tarifnya ya, harga untuk kendaraan ataupun penumpang yang masuk ke kapal ini. Yuk kita bergeser, kita masuk ke bagian yang lain. Nah, ini tadi setelah pintu masuk ada daerah ini. Nah, di sini ada apa ini ya, tempat tampil pentas-pentas atau penyanyi, tapi tidak ada ya, live musik ya kata besarnya. Kita ke bagian sebelah sini. Nah, hampir mirip dengan bagian tadi sebelah kanan, bentuknya seperti ini. Nah, bisa melihat. Nah, di sini juga ada sofa, sofanya juga banyak kosong, dan di situ ada tempat rebahan sofanya. Kita melihat ke arah laut begini. Ini ya. Di lantai atas di KMP Votlink atau di bagian yang eksekutifnya. Tapi ini gratis ya. Kita kalau menaiki kapal KMP Votlink ini, saran saya naik ke atas, lantai paling atas, terus kita cari tempat duduk di sini karena lebih adem. Yuk kita turun, kita mau lihat bagian bawahnya, bagaimana keadaan yang lain yang belum kita spill. Lanjut. Setelah dari lantai paling atas dan dekat tangga, kita ke bagian belakang sedikit, ada musola. Kita mau sepil bagaimana keadaan musolanya. Musolanya sangat bagus dan rapi dan bersih. Tempat wudhunya tersedia dengan baik. Tempat sholat wanita dan prianya juga terpisah. Ini wudhunya pria dan wanita juga terpisah. Ini keadaan tempat wudhunya. Nah, sepatu bisa kita letakkan di sini. Ini keadaan di dalamnya ya. Nah, ini kalau kita berlayar ke barat atau ke arah Pulau Sumatera, jadi kita kiblatnya mengarah ke pelabuhan Bakauheni atau ke arah Sumatera ke barat. Begitu sebaliknya. Nah, setelah dari musola kita keluar langsung ke ruangan utama lagi. Ini masih sepi, kita mau menuju ke bagian belakangnya karena saya mau lihat bagaimana sunrise atau matahari terbitnya yang tadi pertama kita lihat. Yuk kita ke bagian belakang, lagi ke belakang, lanjut. Kita berjalan terus ke belakang. Di sini tengah-tengah ada kantin dan untuk life jacket itu tersedia di mana-mana, jadi jangan khawatir. Kalau keselamatan di sini sangat diutamakan sekali. Ini life jacketnya, dan kondisinya tadi saya bilang dalamnya adem atau karena AC-nya ada di mana-mana dan juga bersih ya. Kotak sampahnya juga ada di mana-mana. Semuanya tinggal kita harus menjaga bersama-sama. Dan ini tadi awal kita masuk, ini tempat playground atau tempat anak-anak bermain, dan sebelah kanan ini tadi ada tangga ke atas untuk kita ke lantai atas yang tempat eksekutifnya. Dan ke belakang ini ada kantin juga, dan di sebelah kantin ini kita arah keluar. Nah, di arah ada pintu untuk keluar. Ini kantinnya, kita bisa pesan makanan di sini. Paling idola di sini ini pop mie ya. Nah, ini ada arah atau tempat santai di belakang di luar
Di sini yang suka merokok juga bisa santai rokok di sini. Kita ke arah belakangnya. Nah, di belakang ini ada tangga ke sini. Kita lihat yuk. Saya naik kapal Potrik ini sudah berapa kali sehingga saya udah agak-agak hafal kondisinya di dalamnya. Nah, itu udah terlihat cakrawalanya. Wow, orange, dia menguning emas seperti itu. Kita mau melihat lebih jelas lagi, kita turun tangga yuk. Nah, ini dia keadaan di bawah. Biar kita melihat ke belakang. Wow, lihatlah mataharinya. Wah, keren banget. Belum muncul ya mataharinya. Ini parkiran mobil ya. Ini di lantai untuk parkiran mobil-mobil kecil. Yang mobil-mobil besar, truk, bus yang lain itu di lantai paling bawah lagi. Nah, ini saya mau menyaksikan ini. Pokoknya di pagi ini sambil mengharui Selat Sunda, lautan Selat Sunda menuju ke Pulau Sumatera, menyaksikan matahari terbit. Nah, indah banget ya, lihat tuh. Wow, dengan terlihat ini videonya saya cepatkan dengan pakai time lapse. Jadi seperti ini proses matahari terbitnya. Nah, setelah itu sudah menjelang siang, akhirnya kita pun sudah hampir sampai di Pelabuhan Bakauni, Lampung, Pulau Sumatera. Tuh, mataharinya sudah menanjak naik dan lihat, alhamdulillah lautnya sangat tenang sekali, ombaknya begitu indah dan cantik. Nah, ini kita sudah di pulau, mendekati pulau yang ada di Pelabuhan Bakauni. Inilah keindahan yang luar biasa yang saya rasakan saat menaiki kapal KMP Potling ketika menyeberangi Selat Sunda antara Pulau Jawa ke Sumatera pada pagi hari, disambut dengan matahari terbit atau sunrise-nya yang luar biasa sampai kita merapat ke Pelabuhan Bakauni. Ini sudah terlihat Pelabuhan Bakauninya. Di situ ada siger atau menara siger yang khas Lampung itu. Nah, terlihat sekali. Wow, pokoknya saya sangat senang sekali ketika saya menyeberang kali ini dengan suasana pagi yang begitu memukau.